Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Gak berani sayang, aku hanya ingin kamu. Masuk, perintah Alvaro saat pintu ruangannya diketuk. Dari masuk dengan membawa secangkir kopi tanpa diminta oleh bosnya itu. Dari tersenyum manis melihat Alvaro. Alvaro memicing curiga. Saya tidak meminta kopi. Ucap Alvaro, buat penyemangat hidup. Jawab dari, uhuk. Alvaro tersedak ludahnya sendiri. Karena kalimat yang dikatakan oleh Dari adalah kalimat yang diucapkan oleh Alvaro pada Abe. Jangan buru bos. Ini saya buatkan kopi buat penyemangat hidup. Dari mana kamu tahu kata itu? Tanya Alvaro. Kata yang mana? Tanya Dari pura-pura. Sudahlah, lanjutkan pekerjaanmu. Jangan sampai bonus dan gajimu saya potong bulan ini. Jangan bos. Kalau gaji saya dipotong bagaimana saya buat semangat hidup? Peluk. Sebuah pulpen mendarat sempurna di kening Dari. Dari tidak sempat mengelak karena terlalu cepat pulpen itu datang padanya. Aduh, sakit bos, ucap Dari lalu mengelus dahinya. Kembalikan pulpen itu padaku, pinta Alvaro. Dari pun mengambil pulpen tersebut yang jatuh ke lantai. Sialan tuh anak, dari mana dia tahu kata itu? Gumam Alvaro setelah Dari keluar dari ruangannya. Alvaro menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran jeleknya itu. Tidak mungkin asistennya itu tahu hubungannya dengan Abe. Begitulah pemikiran Alvaro. Sementara Dari di ruang kerjanya tertawa puas karena bisa mengerjai bosnya itu. Dari dapat modal untuk mengejek bosnya. Jahil memang. Siapa suruh buat peraturan seperti itu? Akhirnya pacaran sembunyi karena takut ketahuan. Percayalah, sekuat apapun menyimpan bangkai pasti tercium juga, ucap Dari berbicara sendiri. Kemudian ia kembali tertawa cekikikan mengingat saat ia berhasil membuat bosnya mati kutu. Setelah puas tertawa, barulah ia mengerjakan pekerjaannya. Saat makan siang pun tiba. Abe meregangkan tubuhnya karena merasa pegal. Baru kemudian ia bangkit dari duduknya dan berjalan menuju lift. Alvaro yang kebetulan melihat pun segera berlari sebelum lift tertutup. Lagi hal itu dilihat oleh Dari. Namun ia masih berpura-pura tidak tahu mau kemana. Tanya Alvaro lalu memegang tangan Abe. Saat pintu lift sudah tertutup, Abe tidak menjawab. Ia hanya menekan angka 2 berarti tujuannya adalah kantin. Aku sudah memesan makanan, kita makan di ruangan saja, pinta Alvaro. Aku ingin ke kantin, sudah lama tidak makan di sana, jawab Abe. Lalu makanan itu, bos aja yang makan, atau suruh Dari yang ambil? Alvaro hanya manggut. Pintu lift terbuka, Abe berjalan lebih dulu.
Setelah cukup jauh, baru Alvaro pun menyusul. Suasana yang tadinya riuh rendah sekarang menjadi senyap setelah kehadiran Alvaro. Tania yang sedang mengantri makanan langsung duduk di dekat Alvaro duduk. Alvaro memerintahkan Dari untuk mengambil pesanan makan siangnya melalui pesan singkat. "Bos, kok tumben kemari?" tanya Tania. Alvaro tidak menjawab. Sikapnya yang dingin membuat suasana di sini juga ikut dingin. Karena mereka tidak ada yang berani tertawa atau sekedar berbicara lantang. Mereka hanya berbisik-bisik tentang bos mereka yang tiba-tiba datang ke kantin. Padahal hanya untuk duduk saja. "Kamu tidak ikut ngantri?" Mereka semua ngantri untuk mendapatkan makanan. "Nanti saja, saya ingin duduk dulu." Belakangan pun tidak apa-apa. Tania dengan berani memegang tangan Alvaro yang ia letakkan di atas meja. Alvaro menatap tajam Tania. "Jaga sikapmu jika ingin bekerja lama di sini. Aku tahu kamu anak orang kaya, tanpa bekerja pun kamu bisa mendapatkan uang." Tania segera menarik kembali tangannya. Ponsel Alvaro berbunyi pertanda pesan masuk. Alvaro membuka pesan tersebut yang ternyata dari Abe. Awas saja, hanya itu saja sudah membuat Alvaro kelabakan. Dan tanpa sengaja menjatuhkan ponselnya. Beruntung hanya jatuh ke meja makan. Alvaro segera menyimpan ponselnya dan bangun dari duduknya. Alvaro langsung berjalan keluar dari kantin tersebut. Suara riuh kembali terjadi. Kali ini mereka mengatakan Tania yang berniat ingin menggoda si bos. Ada yang terang-terangan mengatakan Tania tidak sadar diri. "Kalian pasti iri, kan? Makanya kalian berkata seperti itu." Jerit Tania tidak terima dikatakan seperti itu. Abe tidak merespon apa-apa. Dia hanya terus makan tanpa menghiraukan mereka yang mengatai Tania. Abe sudah terbiasa dikucilkan oleh teman-teman sekampusnya dulu. Jadi ia tidak punya teman dekat. "Bagaimana jika aku yang di posisi Tania?" batin Abe. Kemudian dengan cepat ia menyelesaikan makannya. Dia ingin segera kembali bekerja. Sedangkan Tania benar-benar dipermalukan oleh mereka. Padahal mereka semua adalah bawahan Tania. "Bos, saya sudah mengambil pesanan. Untuk semangat hidup, bos," ejek Dari. Alvaro mendengus mendengarnya. "Dari mana kamu dapat kalimat itu?" Tanyanya merasa sudah tidak tahan lagi diejek. "Kalimat yang mana ya? Saya lupa, bos." "Dari Melvin, kamu sudah bosan bekerja di sini?" "Tidak, bos, maaf saya keceplosan." "Awas kalau sampai mulutmu ember. Biar ku ulek wajahmu dengan ulekan gado biar tidak ada cewek yang mau." "Ada apa ini?" Keduanya menoleh ke asal suara dan menghentikan perdebatan. "Mengapa pada diam? Aku dengar tadi ulekan gado, apa maksudnya?" Glik. Alvaro menelan salivanya dengan susah payah. Dari bertanya proses pembuatan bumbu gado. "Iya kan?" Alvaro menginjak kaki Dari.
Hampir saja ia menjerit, namun segera ditahan. Alvaro memberikan kode kepada Dari agar menjawab cepat. Iya benar, soalnya aku tidak pernah lihat. Ucap Dari terbata-bata. Sana kembali ke ruang kerjamu. Usir Alvaro. Alvaro memberikan satu kotak makanan pada Dari. Kemudian memberikan satu lagi pada Abe. Ke ruanganku sekarang, perintah Alvaro. Abe mengangguk. Keduanya duduk berhadapan. Alvaro meminta Abe menyuapi dirinya. Awalnya Abe menolak dan meminta Alvaro untuk makan sendiri. Apa aku minta Tania saja ya? Silahkan jika ingin kehilangan masa depan, ancam Abe. Gak berani sayang, aku hanya ingin kamu. Abe tidak berkomentar lagi. Ia pun menyuapi Alvaro hingga makanan yang ada di kotak makanan tersebut pun habis. Ini tidak kamu makan? Aku masih kenyang, nanti saja. Aku kembali bekerja nanti Dari melihat kita. Abe pun kembali ke meja tempatnya bekerja. Alvaro tersenyum. Ia tahu jika Abe mulai cemburu kepadanya. Itu artinya ia punya perasaan yang sama. Begitulah pendapat Alvaro. Kemudian Alvaro pun melanjutkan pekerjaannya. Ia ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan sebelum jam 5 sore. Alvaro kini semakin bersemangat dalam bekerja setelah ia menyatakan perasaan waktu itu. Meskipun tidak ada jawaban langsung dari Abe, namun sikap Abe sudah cukup menunjukkan bahwa ia juga punya perasaan yang sama. Pulang kerja Alvaro kembali mengikuti Abe, tentu saja tanpa sepengetahuan siapapun di perusahaan ini. Alvaro belum siap mempublikasikan hubungan mereka sebelum ada kejelasan. Dan juga, Alvaro tentu saja malu karena sudah menjilat ludahnya sendiri. Meskipun mereka hanya bawahan, tetap saja Alvaro malu sendiri. Walaupun tidak ada yang berani mentertawakannya. Namun perasaannya mengatakan jika dia tidak kompeten. Mobil Alvaro menjadi pengawal di belakang motor Abe. Alvaro menjaga jarak agar tidak mencurigakan. Tiba di depan rumah Abe, ada dua buah mobil sedang terparkir. Satu mobil milik Patrio dan satu mobil milik Raksa. Ada apa ya? Tanya Abe pada Alvaro. Alvaro yang baru saja memarkirkan mobilnya pun langsung keluar. Gak tahu juga, mungkin papamu ingin membujukmu agar aku kembali bekerja sama dengan perusahaannya yang hampir bangkrut itu. Jawab Alvaro, jangan dibantu, biarkan dia berusaha sendiri. Aku dan Mama sudah cukup menderita karena ditelantarkan olehnya. Sekarang saat dia susah baru datang memohon. Aku tahu, aku juga tidak ingin bekerja sama dengan perusahaannya. Setiap tahun selalu mendapat kerugian. Bagaimana mau berkembang? Abe dan Alvaro masuk, di ruang tamu terdengar perdebatan kecil. Karena Patrio tidak terima dan merasa tertipu oleh Sunita. Maaf mas, aku pikir mas tidak gila harta. Makanya aku rahasiakan identitasku yang sebenarnya. Lagi pula hubungan kita tidak direstui oleh keluargaku.
Aku saja yang buta. Aku dibutakan oleh cinta, ucap Sunita. Ya, Patrio sudah tahu jika Sunita adalah keturunan keluarga kaya. Tadi Patrio sempat memukul Raksa karena sudah memeluk Sunita. Satu pukulan mendarat di wajah Raksa. Hingga hidungnya berdarah, Raksa hendak membalas. Tapi segera dicegah oleh Sunita. Ia tidak ingin ada kekacauan di sini. Maka dari itu Sunita segera menutup warungnya dan mengajak keduanya berbicara secara baik-baik. Siapa dia, Nita? Berarti selama ini kamu selingkuh di belakangku. Jadi benar jika Abe itu bukan anakku? Patrio dengan nada lantang bertanya. Jaga ucapanmu, Mas. Jangan memutarbalikkan fakta. Mana mungkin aku punya hubungan dengan saudaraku sendiri? Dek, dia. Ya, kakak kandungku, apa kamu tidak lihat wajah kami begitu mirip? Maafkan aku Nita, aku keliru. Aku tidak terima kamu dekat dengan pria lain. Sunita tersenyum sinis. Kamu egois, Mas. Kamu melarangku dekat dengan pria lain. Sementara dirimu malah bermain dengan wanita lain. Kau jandakan aku karena selingkuh dengan janda. Bahkan kamu meragukan Abe adalah anakmu. Darah dagingmu. Sunita meninggikan suaranya. Adikku menyembunyikan identitasnya karena tidak ingin kamu minder. Dan dia lebih memilih kamu walaupun harus rela diusir dari keluarganya. Kata Raksa. Abe dan Alvaro mendengar percakapan mereka. Tapi keduanya tidak ingin ikut campur. Orang yang berada dalam rumah menghentikan perdebatannya saat mendengar salam dari luar. Abe dan Alvaro pun masuk karena pintu memang tidak tertutup. Raksa memperhatikan Alvaro dengan seksama. Kemudian ia tersenyum, lalu mendekati Alvaro. Om. Alvaro langsung menyalami dan mencium tangan Raksa. Paman kenal dia? Tanya Abe. Dia rekan bisnis paman. Jawab Raksa. Patrio seperti tidak dianggap saat ini. Ia hanya duduk diam memperhatikan interaksi mereka. Kemudian Patrio pergi tanpa berpamitan. Mereka tidak peduli dengan kepergian Patrio, karena kedatangannya pun tidak diinginkan. Jadi Abe bekerja di perusahaanmu? Tanya Raksa. Iya Om, ternyata dia keponakan Om. Aku juga baru tahu. Jawab Alvaro. Ya, Alvaro baru tahu setelah mendengar percakapan mereka tadi. Tanpa perlu bertanya, Alvaro bisa mengambil kesimpulan sendiri. Alvaro semakin yakin ingin mendapatkan cintanya Abe. Apalagi hubungan antara Alvaro dengan Raksa sangat baik. Raksa sangat menyukai sikap tegas Alvaro saat berhadapan dengan klien. Tadinya Raksa ingin menjodohkan putrinya dengan Alvaro, tapi Alvaro menolaknya secara halus. Apalagi putrinya ternyata sudah punya kekasih. Paman punya anak perempuan, tapi lebih muda darimu. Kata Raksa pada Abe, aku takut bertemu keluarga paman.
Nanti mereka pasti akan menolakku, ucap Abe. Sunita hanya diam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua kesalahan berawal dari dirinya. Tapi dia tidak akan mundur ke belakang dan menyesali semuanya. Hanya ke depannya semoga apa yang ia alami tidak terjadi kepada anaknya di masa depan. Sunita selalu berdoa, semoga Abe mendapatkan laki baik dan bertanggung jawab. Tidak banyak yang Sunita harapkan, hanya kebahagiaan putrinya. Sudah cukup putrinya menderita selama ini. Hidup dalam perundungan dari orang sekitarnya. Aku pamit pulang, hari sudah terlalu sore, kata Alvaro. Ini ada sisa sedikit gado untuk mamamu, ucap Sunita. Terima kasih tante, aku pamit. Sayang, aku pulang. Abe mengangguk. Wajahnya bersemu merah saat Alvaro memanggilnya sayang. Raksa juga ikut pamit, karena tempat tinggalnya lumayan jauh. Mama jangan sedih, ada aku yang akan selalu menemani mama, ucap Abe. Sunita tersenyum, lalu memeluk Abe. Ponsel Abe berdering pertanda pesan masuk. Abe melepaskan pelukannya dari sang mama, kemudian mengambil ponselnya dari dalam tasnya. Nanti aku jemput, aku ingin mengajakmu jalan. Oke. Alvaro melongo membaca pesan tersebut, panjang lebar Alvaro mengetik. Namun balasannya hanya oke. Alvaro melanjutkan perjalanan untuk pulang ke mansion. Tiba di mansion, Alvaro langsung menyerahkan gado pemberian Sunita. Ardina tentu saja senang. Sudah beberapa hari ia tidak membeli gado. Awalnya hanya ingin mencoba, tapi rasanya enak lalu keterusan. Berbeda dengan gado yang dijual di tempat lain. Kamu beli, sayang? Tanya Ardina. Tidak ma, aku diberi oleh calon mertua, jawab Alvaro, lalu berlari kecil menaiki tangga. 1 jam kemudian, Alvaro kembali turun dengan pakaian rapi non-formal. Dengan jaket kulit warna hitam dan celana jeans warna hitam pula. Aku pamit ma, mau ngajak Abe jalan. Pamit Alvaro, kemudian mencium tangan kedua orang tuanya. Alvaro menyambar kunci motor miliknya. Alvaro jarang menggunakan motor. Kali ini ia akan membawa Abe jalan menggunakan motor. Motor sport miliknya terparkir sempurna di garasi. Ada 3 buah motor dan beberapa buah mobil di garasi tersebut. Rencananya ia akan menghadiahkan 1 motor besar kepada Abe. Aku datang sayang, kita akan jalan malam ini, gumam Alvaro. Kemudian menaiki motornya dan mengendarainya perlahan. Saat sudah keluar dari gerbang, Alvaro mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Abe sudah siap dengan gaun warna maron. Saat ia keluar, ia jadi malu sendiri. Karena ia mengira Alvaro akan menggunakan mobil. Ternyata aku salah kostum. Aku ganti dulu ya. Abe pun masuk kembali untuk mengganti pakaiannya. Alvaro tertawa kecil melihat tingkah lucu Abe. Bikin gemes, ingin rasanya aku gigit bibirnya, gumam Alvaro.
Abe sudah siap dengan pakaian santainya, yaitu celana jeans biru dan jaket jeans biru juga. Dalamnya kaos oblong putih. Alvaro seketika terpesona melihat penampilan Abe seperti ABG. Setelah berpamitan kepada Sunita, Abe pun naik ke atas motor. Alvaro meminta Abe untuk berpegangan kuat agar tidak jatuh. Abe pun menurutinya. Abe melingkarkan tangannya di perut Alvaro. Alvaro hanya tersenyum saja. Sudah siap? Tanya Alvaro. Abe pun mengangguk. Alvaro segera menjalankan motornya. Abe jarang keluar malam seperti ini. Terkecuali ada urusan barulah ia keluar. Dulu saat dia ingin ikut balapan, ia pamit kepada sang mama untuk mencari uang. Mamanya pun mengizinkan karena memang butuh biaya. Sunita waktu itu dirawat di rumah sakit karena DBD. Beruntung segera ditangani. Jika terlambat sedikit mungkin tidak akan tertolong. Abe yang waktu itu memang tidak punya uang pun kebingungan saat ia melihat ada pengumuman lomba balapan motor. Abe pun mencoba ikut. Nasib baik menyebelahi dia. Pendaftaran gratis dan motor disediakan oleh panitia bagi yang tidak punya motor balap. Kita mau kemana? Abe sedikit berteriak karena suaranya kalah dengan suara motor dan angin. Suatu tempat, kamu pasti suka. Alvaro melajukan motornya sehingga mereka datang lebih cepat ke tempat yang mereka tuju. Abe terperangah karena Alvaro membawanya ke tempat balapan motor. Ini. Kamu suka, dan aku sudah daftarkan kamu untuk ikut balapan. Hadiahnya lumayan loh. Ah, benarkah? Abe menjerit dan tanpa sadar memeluk Alvaro. Alvaro tersenyum, ia membalas pelukan tersebut. Maaf, aku refleks, ucap Abe kikuk. Ayo, sebentar lagi acara dimulai. Alvaro membawa Abe ke tempat penyelenggara acara. Alvaro juga memperkenalkan bahwa Abe yang ikut balapan motor nantinya. Para peserta memandang remeh Abe hanya karena seorang perempuan. Mereka mengejekmu, permalukan mereka dengan kemampuanmu, ucap Alvaro. Aku akan buktikan, jawab Abe. Peserta ada 20 orang. Dari sekian banyak peserta hanya Abe yang perempuan. Yang lain semuanya laki-laki. Itu sebabnya mereka memandang rendah Abe. Semangat, ucap Alvaro sambil mengepalkan tangannya untuk memberikan semangat kepada Abe. Abe tersenyum dan mengangguk. Balapan motor ini diselenggarakan di malam hari. Tapi perlombaan ini diadakan secara legal. Meskipun malam, namun tempat ini terang benderang. 20 orang peserta sudah siap termasuk Abe sendiri. Seorang wanita seksi membawa kain merah. Saat wanita itu melepas kain merah itu ke tanah, maka perlombaan pun dimulai. Abe berada di urutan paling belakang. Karena masih tahap awal dia tidak terlalu buru melajukan motornya. Abe mengikuti perlombaan ini dengan memakai motor milik Alvaro.
Abe perlahan menaikkan kecepatannya. Hingga beberapa buah motor bisa dilewati oleh Abe. Saat tikungan tajam, yang lain menurunkan kecepatannya. Hebat. Ucap panitia penyelenggara. Kini, suara tepukan dari penonton pun. Abe sudah melewati beberapa putaran. Hingga akhirnya ia berhasil mencapai garis finish. Kamu hebat sayang, ucap Alvaro sambil merangkul Abe yang masih duduk di atas motor. Terima kasih atas kejutannya. Alvaro hanya mengangguk. Alvaro dengan cepat menjauhi Abe saat ada orang yang ingin mendekatinya. Abe pun dipanggil ke atas panggung untuk menerima hadiah berupa uang tunai. Saat Abe menerima hadiah, ada seorang pria yang selalu menjadi juara di arena balap ini. Ia tidak terima dikalahkan oleh seorang gadis. Dengan perlahan ia berjalan mendekati Abe, lalu mengeluarkan pisau dari dalam sakunya. Beruntung Abe peka dan segera menghindar saat ia hendak ditusuk, karena pria itu terlalu bersemangat. Tusukannya salah sasaran, malah mengenai orang lain yang berada di dekat Abe. Abe pun langsung menendang perut pria itu hingga pria itu terpental ke tanah. Suasana berubah menjadi ricuh, karena ada yang terluka. Abe memukul pria itu hingga pingsan, dan orang yang terkena pisau segera dilarikan ke rumah sakit. Abe meminta panitia ucap, Bapak tenang saja. Aku akan bantu Bapak biar tempat ini bisa beroperasi seperti biasa, jawab Alvaro. Yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit, sementara yang ingin menusuk dengan pisau sudah pingsan. Polisi datang. Alvaro berbicara dengan komandan polisi agar tempat ini tidak dicabut izinnya. Namun polisi memberikan syarat jika tempat ini akan ditutup selama sebulan. Terima kasih Pak, semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ucap panitia. Komandan polisi hanya mengangguk dan mengikuti bawahannya membawa pria yang pingsan. Kalau begitu kami pamit. Ucap Alvaro pada panitia. Tadi sebelumnya Alvaro sudah berbicara terlebih dahulu kepada polisi agar tempat ini tidak ditutup selamanya. Alvaro membawa Abe ke tempat lain. Malam ini keduanya ingin jalan sepuasnya. Mumpung besok mereka tidak bekerja. Kita kemana lagi? Tanya Abe. Ada deh, jawab Alvaro. Alvaro kembali melajukan motornya menuju sebuah restoran. Dalam perjalanan Abe tidak lagi bertanya. Karena ia hanya akan mengikuti saja kemanapun Alvaro membawanya. Tiba di restoran.
Alvaro langsung mengajak Abe ke rooftop restoran tersebut. Karena Alvaro sudah menyewa tempat itu sebelumnya. Wah, indahnya, ucap Abe sambil merentangkan kedua tangannya saat sudah berada di atas rooftop. Kamu suka? Tanya Alvaro. Abe mengangguk. Pelayan datang dengan membawa buku menu. Kemudian Alvaro pun memesan makanan untuk mereka makan malam. Sebenarnya waktu makan malam sudah terlewat. Hanya saja mereka belum makan apapun sejak tadi. Mohon tunggu sebentar tuan, ucap pelayan itu menunduk hormat. Abe tidak mau duduk karena keasikan menikmati keindahan kota di malam hari. Lampu di setiap bangunan dan jalan membuat pemandangan ini semakin indah. Alvaro mengajak Abe untuk duduk. Namun Abe malah menarik tangan Alvaro agar melihat pemandangan kota di malam hari. Kamu tidak pernah melihat pemandangan malam di kota ini? Tanya Alvaro. Abe menggeleng. Aku jarang keluar malam, jika keluar pun tidak akan sempat menikmati pemandangan seperti ini. Nanti aku bawa ke tempat lain pula. Tidak perlu, nanti akan merepotkanmu saja. Pelayan datang dengan membawa makanan untuk mereka. Abe seperti tidak ingat makan karena hatinya saat ini sedang bahagia. Diajak ke arena balapan, kemudian diajak ke tempat seperti ini. Abe yang jarang bergaul dengan pria. Tapi dengan Alvaro entah mengapa dia begitu mudah mempercayainya. Keduanya pun makan malam. Dan setelah itu mereka akan pulang. Karena hari memang sudah larut. Lain kali kita kesini lagi ya, pinta Abe. Saat ini keduanya sudah berada di atas motor dan hendak pulang. Aku akan bawa ke tempat lain lagi, jawab Alvaro. Alvaro pun menjalankan motornya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Beruntung Sunita tidak protes saat Alvaro meminta izin. Hari Minggu seperti biasa Abe hanya membantu Sunita berjualan. Abe terkejut saat pagi sekali. Sudah ada orang mengantarkan motor besar yang selama ini ia impikan. Abe juga senang karena tipe motor tersebut ada sesuai dengan keinginannya. Dari segi warna dan model motor tersebut. Ponsel Abe berdering pertanda panggilan masuk. Abe pun segera mengambil ponselnya dan menjawab panggilan tersebut tanpa melihat nama pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Sapa Abe menjawab panggilan telepon tersebut. Waalaikumsalam, bagaimana? Kamu suka dengan motornya? Suka, tapi mengapa harus repot-repot memberikannya padaku? Itu hadiah untukmu karena menenangkan balapan motor semalam. Terima kasih, sudah membuat aku senang semalam. Sudah kewajibanku membuatmu bahagia, sayang. Abe tersenyum seolah-olah yang diajaknya bicara ada di depannya. Ya sudah, aku tutup dulu ya teleponnya. Aku mau bantu mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
panggilan pun terputus. Abei menghampiri dua orang yang mengantarkan motor. Abei pun berterima kasih kepada dua orang tersebut. Dua orang itu pun pergi setelah mengantarkan dan berbicara sedikit dengan Abei. Dua orang itu hanya mengatakan jika mereka hanya menjalankan perintah dari tuan muda mereka. Abei tersenyum senang dan mengelus motor tersebut. Pantas saja ia semalam bertanya warna kesukaanku. Gumam Abei, kamu sukanya warna apa? Tanya Alvaro, biru dan putih. Jawab Abei. Abei tidak tahu mengapa Alvaro bertanya seperti itu. Ayo pulang, ini sudah larut malam. Tidak baik jika terlalu malam. Abei hanya mengangguk. Jujur sebenarnya ia masih ingin berlama-lama berada di rooftop ini. Namun waktu tidak mengizinkan. Alvaro pun segera mengantar Abei pulang ke rumah. Meskipun Sunita tidak marah, tapi Alvaro harus tahu diri juga. Saat ini status mereka baru pacaran. Abei tersenyum setelah kepergian kedua orang suruhan Alvaro. Abei pun masuk kembali ke dalam rumah. Abei mengganti pakaiannya dengan pakaian kasual. Abei mengenakan jaket jeans kesukaannya, karena hanya itu satu-satunya jaket yang ia punya. Bersambung.